أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما أما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para kiai, para asatid, para ustadzat, para pengurus Masjid Al-Ikhlas BSD, para jamaah Masjid Al-Ikhlas, dan tadi juga katanya ada dari Ambon ya, apa dari mana, dan seluruh jamaah Zoom ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 26 malam yang lalu Allah terima amal ibadah, dan mudah-mudahan malam ini adalah malam ke-2. Karena malam 27 banyak ulama menganggap bahwa inilah malam yang paling banyak diprediksi sebagai malam atau Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengisi malam ini, kita bisa optimalkan. Kalau bahasa ininya, jangan kasih kendor, gitu ya. Jangan kasih kendor. Kita mudah-mudahan bisa betul-betul beribadah lahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu saya pernah ngisi di Masjid Al-Ikhlas ya, tapi saya lupa materinya. Apakah ada berkait dengan tahfidz dengan hatam sudah belum ya di sana ya? Saya mau konfirmasi dulu. Silakan pengurus masjid. Sepertinya belum, Pak Ustadz ya? Belum ya. Kalau belum, kalau ke Pak Jirat Mono, ke grup alumni SMA-nya saya sudah sampaikan, tapi di Al-Ikhlas sepertinya belum ya. Bismillah saya sampaikan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan dulu betapa kita insya Allah nikmat ya. Nikmat ketika kita keluarga itu dengan Al-Quran. Itu begitu indah insya Allah. Nah, mengapa demikian? Apalagi sekarang kita terkena dampak pandemi. Maka kita perlu, meskipun jarak jauh dengan gurunya, nggak ngaji, tapi bagaimana supaya kita bisa tetap interaksi kita dengan Al-Quran ini tetap baik. Jangan sampai dengan alasan physical distancing, lalu ternyata kita tidak bisa baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi disebut nama saya Latif Wafidin. Nama saya Abdul Latif, perkenalan di tahfidz dan usaha-usaha lain lah ya. Nah, itu singkat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam surah empat kali Allah berfirman ayat ini di surat yang sama, diawali dengan wa laqad, dan sungguh pasti. Nah, itu ada dua penguat itu. La-nya juga huruf penguat, kodenya juga itu huruf penguat juga. Apalagi double itu ya, wa laqad. Itu sangat kuat. Jadi sungguh pasti kami mudahkan Al-Qur'an. Tuh, Al-Qur'an itu memang mudah. Jadi memang saking mudahnya, bahkan anak berusia berapa itu, Musa tuh 5 tahun gitu ya, 7 tahun hafal Al-Quran. Fajar yang katanya ada kelainan, ternyata 5 tahun hafal Al-Quran. Saking mudahnya. Nah, alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun Al-Quran ini 9.000 baris. Sekali lagi, meskipun Al-Quran 9.000 baris dengan bahasa Arab, tetapi anak-anak Indonesia yang masih kecil bisa hafal. Ini bukti bahwa Al-Quran ini mudah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pilihan, katakanlah ini ada coklat ya. Katakanlah coklat, ini coklat. Nah, coklat enak mana nih, diliatin, dijilat atau dimakan?
Nah, makan ya, enak begitu. Nah, Al-Quran juga begitu. Ada yang cuma dilihatin ini mushaf dari Madinah nih, perpustakaan apa namanya pabrik Quran terbesar nih, percetakan Quran terbesar. Yang ini dari Turki nih, percetakan kedua terbesar di dunia, katakanlah, wah ini bagus-bagus. Tapi itu hanya dipajang, dilihat. Lalu ada juga lebih nikmat dari itu adalah coklat itu cipi, dan itulah dibaca. Dibaca dan nikmat banget. Apalagi ada yang ketiga, kalau dicipi dia nggak masuk ke dalam diri kita. Dibaca, ditutup Al-Qurannya, dia nggak masuk di dalam diri kita. Cahayanya masuk, tetapi nggak masuk memori internal. Nah, maka ada cara yang ketiga, yaitu kita menghafal Al-Quran. Nah, ini adalah hal yang ternikmat di dalam Al-Quran. Membacanya saja sudah nikmat, apalagi ketika kita menghafal Al-Quran. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, keindahan Al-Quran luar biasa. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan karena itu turunnya Al-Quran. Lalu Quran turun pada satu malam, malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Quran turun pada satu bulan, bulan itu menjadi bulan terbaik. Quran turun pada satu manusia, manusia itu menjadi manusia termulia. Quran turun pada keluarga kita, dalam arti keluarga kita betul-betul interaksi dengan Quran, keluarga Qurani, maka keluarga kita menjadi keluarga yang mulia insya Allah. Jadi kalau kurang-kurang bahagia, berantem mulu, cekcok mulu, coba cek, jangan-jangan jauh dari Al-Quran. Insya Allah ketika kita interaksi kita makin baik dengan Al-Quran, insya Allah keluarga juga makin tenang, makin sakinah, mawadah, warahmah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masing-masing boleh di mute dulu biar suara saya lebih jernih terdengar. Coba dicek ininya, suaranya. Silakan di mute dulu atau oleh host di mute all gitu ya, kecuali saya. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya karena waktunya juga nggak banyak, saya mau jam pada wah ini laptop saya lagi nguing-nguing ya. Kita banyak ada tayangan-tayangan di TV. Saya langsung aja deh sambil saya stop dulu sebentar sharingnya. Lalu wah, kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda nih. Oke. Tengah pandemi ini, anak saya pulang dari pesantren. Lalu ketika pulang, saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu mereka pulang, waktu kumpul di rumah. Tapi sebelumnya saya mau cek dulu, apa masih dengar suara saya, hadirin dan hadirat, Bapak-Bapak, Ibu? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya, Alhamdulillah. Nah, layar yang terlihat, yang RCTI itu bukan? Bukan, Pak. Ini, Zoom-nya Bapak. Zoom saya. Ya, ya. Oke. Jadi, saya lanjutin sebentar. Ini ada sebentar. Zoom saya ya. Oke. Lalu saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu, maka kami bismillahirrahmanirrahim akhirnya setiap habis subuh kami didik, ayo kita ngapal bareng-bareng supaya seragam. Kakaknya juz 29, juz itu sudah banyak. Kalau begitu, ayo dengan adiknya, jadi umur 2009, kelahiran 2009 sama 2011. Berarti umurnya berapa tuh? 11 tahun dengan 9 tahun ya. 9 tahun. Lalu saya ajak, ayo kita sama-sama menikmati Al-Quran dengan tahfidz. Maka tiap habis subuh, kita seragamkan dia 1 ayat, 2 ayat. Kalau ayatnya pendek ya kita 2 ayat. Kalau ayatnya agak panjang, 1 hari 1 ayat. Terus saja begitu. Nah itu dengan hatam. Nah hatam ini teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya punya pengalaman, alhamdulillah ketika usia 5 tahun itu, saya alhamdulillah hafal juz amma tanpa menghafalkan 1 ayat pun. Nah, saat itu juga
Sebentar. Saya mau close dulu sebentar ya. Saya mau tampilkan, tapi yang ditampilkannya nge-lag terus. Oke, lalu saat itu kami ikut lomba hafalan juz amma tingkat DKI. Ketika lomba hafalan juz amma, dan itu ternyata saya dengan tanpa menghafalkan itu, alhamdulillah menjadi juara DKI bersama kakak saya ada 4 orang satu keluarga yang ikut lomba hafalan juz amma itu. Nah, ini yang ingin kami share sedikit kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nikmatnya bertahfidz. Jadi kalau bertahfidz otomatis kita akan banyak mendengarkan Al-Qur'an. Bertahfidz otomatis kita akan banyak membaca Al-Qur'an. Akhirnya Quran betul-betul akrab dengan kita. Meskipun tahfidznya 1 hari 1 baris. Itu yang kami lakukan dengan keluarga kami. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu alhamdulillah juara 1, juara 2, juara 3-nya itu dari keluarga kami. Dan yang membuat unik karena saya saat itu tanpa menghafalkan 1 ayat pun, bapak saya sendiri kaget. Loh, ini anak umur 5 tahun, tahun 80, kok nggak diajarin tahfidz kok tapi bisa hafal. Nah, itu yang ingin saya share secara singkat lah di sini ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasianya itu ada 3 rahasianya. Yang pertama, bapak saya adalah, saya langsung kepada ini saja. Bapak saya itu usahanya di rumah, tidak banyak keluar-keluar, sehingga usahanya bengkelas. Ketika konsumen ada dia layani, konsumen nggak ada ya udah dia ngajar Quran. Saya nggak diajarkan tahfidz karena masih 5 tahun. Tapi kan saya dengar terus apa yang diajarkan kepada kakak saya, sambil main gundu, sambil main apa. Ternyata yang dengar itu, saya waktu itu belum bisa baca dengan lancar, masih sangat buruk lah bacaannya. Bacaan Al-Quran, membacanya gitu ya. Tapi alhamdulillah saat itu sama-sama juara 3-3-nya. Nah, ini dokumentasi fotonya. Nah, ketika melantunkan pun, itu keluarga kami itu bisa bareng. Umur 83 dengan umur 3 tahun bisa sama. Oke, lanjut. Itu keluarga kami seragam ketika membaca. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini nge-lag lagi ya. Kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda nih. Oke. Lalu yang rahasianya ada 3. Nah, langsung aja. Yang pertama adalah ulang-ulang. Jadi oleh bapak saya itu diulang-ulang satu ayat itu diulang-ulang. Diulang-ulang, kalau ayatnya panjang, maka yang diulang-ulang adalah potongannya. Nah, jadi dipotong katakanlah dalam surat, misalkan surat An-Naba. Amma yatasaalun. Nah, itu 1 ayat, ya udah 1 aja. Maksudnya nggak dipotong-potong 1 ayat. Begitu pula dengan surat Yasin. Yasin itu wal Qur'anil Hakim, diulang-ulang seperti itu. Tapi ketika ayat ke-6, litudhira qauman ma, nah seperti itulah bapak saya terus diulang-ulang. Litudhira qauman ma. Nah, beruntungnya saya punya bapak yang fasih, waktunya banyak dan sabar. Nah, ini 3 kombinasi sifat ini yang membuat alhamdulillah kami bisa hafal tanpa menghafalkan. Adik-adik saya nasibnya sama, hafal tanpa menghafalkan. Ini yang pertama, ulang-ulang. Nah, ulang-ulangnya kalau ayatnya panjang, maka dipotong-potong. Lalu beda saya. Bapak saya memang banyak di rumah. 2013 sampai 2015 itu justru banyak di luar rumah, saya jarang di rumah. Jadi karena saya memberikan training di beberapa perusahaan,
antara lain di Telkom di 75 angkatan memberikan training spiritualitas kerja. Saya nggak punya waktu di rumah. Akhirnya saya berpikir, ya Bapak saya enak di rumah terus lah. Saya bagaimana nih? Saya berdoa kepada Allah, gimana ya Allah, ini untuk orang kaya saya yang nggak punya banyak waktu di rumah, tapi pengen anaknya hafalannya bagus. Kurang lebih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh bapak kamu, coba kamu digitalisasi. Kurang lebih begitulah. Maka saya ingat apa yang dilakukan bapak saya. Oh iya. Kalau begitu saya digitalisasi. Ulang-ulang itu tidak cukup, apalagi saya jarang ada di rumah. Maka yang kedua kuncinya untuk mengakrabkan Al-Qur'an di rumah meskipun orang tuanya tidak ada, orang tuanya di luar maksudnya. Yang kedua adalah M-nya adalah multimedia. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami rancanglah, kami cari mana multimedia yang yang kira-kira bisa kayak bapak saya tuh. Multimedia yang bisa ngulang-ngulang ayat itu perpotongan bahkan. Nah, seperti itu. Saya cari yang perpotongan, ternyata nggak nemu-nemu. Nah, itu. Saya cari aplikasi yang seperti bapak saya, perpotongan, itu juga nggak ketemu juga tuh. Saya cari speaker juga nggak ketemu juga. Nah, akhirnya kalau begitu saya bikin sendiri deh. Akhirnya kami bikin aplikasi sendiri, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bikin aplikasi yang kurang lebih kayak bapak saya begitu. Nah, aplikasi itu karena pengalaman kami pribadi, saya bisa hafal tanpa menghafalkan, maka aplikasi itu saya beri nama Hatam. Hatam ini singkatan dari hafal tanpa menghafalkan. Nah, itulah aplikasi yang kami bikin. Nah, yang kedua, multimedia yang kedua adalah kita buat speaker. Nah, ini aplikasinya namanya Hatam ya. Nah, aplikasi ini kelebihannya satu distinctive factor-nya ya. Nah, ini kita lihat ini ada repetition mode-nya. Inilah pembedanya dibanding aplikasi lain. Repetition mode-nya bisa per split, bisa per inhalation. Inhalation itu nafas. Maka untuk ngapalin enak. Nah, jadi sekaligus saya share bantunya nih. Inhalation contohnya bagaimana? Kalau surat Jinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, itu pernafas namanya. Tapi belum satu ayat. Kita jadikanlah pengulangannya terserah kita. Mau 99 bisa, 999 pun bisa. Nah, kalau itu masih kepanjangan juga, biasanya memang kalau awal-awal ziyadah, menghafal awal, itu kalau bisa jangan panjang-panjang, pendek-pendek saja. Maka ganti mode pengulangannya, repetition mode-nya menjadi inhalation. Contohnya, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, diulang sampai banyak. Kalau tingkat konsentrasi tinggi 12 kali itu udah cukup. Tapi kalau lagi nggak konsen, sambil masak, ibu-ibu, bapak-bapak sambil ngapain gitu kan, sambil work from home, anak-anaknya sambil main-main, jadikan yang banyak. Katakanlah 50 kali lah, ibu-ibu sambil masak, sambil diperdengarkan oleh aplikasi. Lam yakunil ladzina kafaru, motong cabe. Lam yakunil ladzina kafaru, ngulek gitu kan. Masakan selesai, apal satu ayat. Tuh, kita siasati. Nah, jadi itu yang terjadi. Alhamdulillah anak-anak saya juga begitu. 5 tahun, totonya apal hampir 3 juz. Tanpa menghafalkan tuh. Nah, modalnya yaitu kita perdengarkan perpotongan. Nah, karena aplikasi kami tidak menemukan aplikasi yang bisa mengulang perpotongan, hanya per ayat, paling kecil itu per ayat. Kalau itu yang terjadi, maka surat Al-Baqarah ayat 282, satu ayat itu satu halaman. Ini berat. Untuk ngapal ini berat. Nah, itu. Al-Baqarah panjang-panjang. Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah panjang-panjang. Juz Amma memang pendek-pendek. Tapi di satu surat aja kadang-kadang ada ayat yang panjang. Surat An-Naba lah. Inna
أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Itu surat An-Naba, ujungnya panjang. An-Nazi'at, ujungnya panjang. Jadi akhirnya ya udah deh, aplikasi nggak ada, udah kita bikin sendiri di aplikasi yang bisa memudahkan umat ini untuk ngapal. Ini yang pertama, aplikasi. Jadi ini pertama di dunia yang bisa mengulang perpotongan dan pernafas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal jariah, menjadi pasif pahala buat kami dan siapapun yang mengamalkannya. Oke, yang kedua. Yang kedua ini adalah speaker. Kalau handphone kadang-kadang dibawa pergi, dipakai untuk bekerja gitu ya. Yang kedua speaker. Nah, speaker ini sama speaker yang sama seperti yang lain. Bedanya di sini filenya pengulangan perpotongan. Kita udah ulang-ulang sendiri nih. Pengulangan perpotongan sama dengan aplikasi, audionya sama, yaitu kami record sendiri sebanyak 30 juz, dipotong-potong sama teman-teman tim multimedia sampai 60.000 file lebih. Itu udah pokoknya berkeringat lah teman-teman tuh ya. Lalu iramanya kita buatkan yang indah namun terjangkau. Ada yang indah tapi tidak terjangkau. Contoh seperti Syekh Misyari Rasyid, ini indah tapi susah dijangkau. Ada yang terjangkau tapi kurang indah. Satu Al-Quran cuma 2 nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 30 juz begitu tuh. Nah, itu tidak mengikat hafalan. Lalu ada juga yang indah terjangkau, tapi nafasnya ini susah, tidak terjangkau. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekhul Masyayikh, gurunya para guru-guru Quran, itu murotalnya mudah, meskipun beliau suaranya indah sekali. Tapi nafasnya yang susah dijangkau. Ketika membaca surat Yasin ayat 47, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Nyampe juga. Itu nafasnya panjang sekali, dan kalau nggak ketemu wakaf yang kuat banget, nggak berhenti. Syekh Mahmud Al-Husari. Ini kurang sesuai dengan orang Indonesia. Murotal-murotal Timur Tengah ternyata banyak yang kurang sesuai dengan tipologi kemampuan orang Indonesia. Kualitas audio di remaster oleh Indra Ki, portable rechargeable, ini bagaikan asisten guru tahfidz. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan, guru tahfidz di sekolah, guru tahfidznya gampang. Guru tahfidz itu nggak usah ngulang-ngulang dengan lisannya, cukup menggunakan multimedia. Biar multimedia itu yang ngulang-ngulang. Store-nya kepada guru tahfidz, talaki kepada guru tahfidz. Tetapi pengulangan-pengulangan, membacakan berulang-ulang di rumah bisa kita lakukan secara distant. Itulah hadirin dan hadirat yang kuncinya ya, secara singkat saja, berhubung waktunya sudah hampir habis. Kita dulu hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tapi sekarang sudah lupa. Dulu kita hafal lagu Indonesia Raya, sekarang Mas Agustus, sekarang kita masih hafal juga. Nah, apa rahasianya loh kok Asmaul Husna, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 lupa, kenapa lagu Indonesia Raya kok bisa tetap hafal? Nah, rahasianya karena pakai irama. Irama ini menjaga hafalan dan panjang pendek bacaan. Jadi apa yang kita hafal dengan irama ini susah untuk dilupakan. Silakan Bapak Ibu coba hafalkan Asmaul Husna tanpa irama. Bagaimana? Ngapalnya lama, hilangnya cepat. Saya sudah coba 3 bulan gagal maning, priben kiasan.
Lalu saya hafal berikut iramanya. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam dan lain sebagainya. Itu saya ngapal cuma dalam waktu 30 menit, 20 tahun gak lupa-lupa. Susah dilupakan tuh. Coba bapak-bapak lupakan coba lagu 17 Agustus. Susah. Karena hafalnya berikut irama. Ini yang pertama ya. Faidahnya irama. Ini menjaga hafalan. Lagu Bruri, lagu Ebit K.A.D. Oma Irama itu susah dihafalin. Ya kalau susah dilupakan. Kalau seandainya lupa diulangin sebentar itu langsung ingat lagi. Nah, itu. Yang kedua, irama ini kelebihannya adalah mengunci panjang pendek bacaan. Orang nggak bisa baca Quran pun otomatis bener. Dari Aceh sampai Papua suruh nyanyi Halo Halo Bandung. Itu panjang pendeknya otomatis sama tuh. Halo, halo Bandung, ibu kota. Ibu kota mesti pendek. Periangan, ngan panjang. Nah, itu betul semua itu panjang pendek. Kenapa? Dikunci oleh irama. Berikutnya irama ini membuat hafalan itu menjadi nikmat masuknya. Masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, jadi long term ya akhirnya. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, saya ingin sampaikan sebuah ilustrasi. Jadi memang generasi sahabat itu adalah generasi penghafal Quran. Kalau kita ingin kembali kepada generasi sahabat, minimal dari sisi Al-Quran, kita juga jadi penghafal. Kalau kata Ustadz Bahtiar Nasir, siapa ya? Satu keluarga, satu penghafal Quran. Nah, minimal itu. Ternyata satu keluarga ikut kena kalau satu ada yang menghafal Quran. Apalagi dengan multimedia, kedengeran semua. Oke, saya mulai dari paket A. Ini paket yang paling memungkinkan ini ya. Satu hari, satu line. Ya, ada juga yang di bawah itu. Tapi satu hari, satu line ini sebenarnya ringan. Saya mencoba dalam training-training, kita cobakan, itu satu baris itu paling nggak nyampe 10 menit mereka itu. Mereka hafal dengan irama-iramanya. Nah, kalau di 24 jam kan sebenarnya bisa banyak. Tapi ya katakanlah 10 menit aja sehari kita dengarkan Al-Quran, lantunkan Al-Quran dengan satu halaman itu perlu berapa hari? Berhubung satu halaman itu 15 baris, kalau satu hari satu baris berarti perlu 15 hari. Jumlah halaman per juz 20 standar yang Mushaf Utsmani, jumlah juz 30, jumlah hari yang diperlukan untuk menghafal 30 juz adalah 9.000 hari. 15 kali 20 kali 30, 9.000 baris, 9.000 hari. Dibagi 365, maka 25 tahun. Kalau orang istiqomah satu hari satu baris saja istiqomah. Satu keluarga. Ini bisa hafal dalam waktu 25 tahun dengan cara yang santai. Artinya 25 tahun, wah itu lama banget. Iya oke. Sekarang usia kita berapa? Katakanlah 40. Oke, udah hafal berapa juz? Nah, jadi begitu. 25 itu kalau belum dilakukan waktu yang panjang, tapi kalau udah dialami itu menjadi sebentar. Nah, bayangkan dengan effort yang sangat ringan, dengan santai, kita Qur'ankan keluarga kita satu hari satu baris, saja istiqomah tiap habis subuh, gitu ya. Siang-siang otomatis kita murojaah lagi, ayo kita perdengarkan lagi apa yang kita hafalkan, habis subuh kita perdengarkan terus. Wah, itu kuat. Satu hari bisa 3 baris, bisa 5 baris, dan lain sebagainya. Nah, kalau paket satu hari, kalau yang ini lebih banyak lagi, satu hari 5 baris nih paket D, langsung paket D aja deh. Kalau satu hari 5 baris, ini bisa 5 tahun ini. Nah, itu diterapkan satu hari 5 baris di pesantren Nun di Kudus, di daerah Jati ya, Kudus, menerapkan dengan aplikasi dan speaker Hatam, satu hari 5 baris, habis subuh 5 baris ngapal, dibimbing, denger dulu 5 kali, lalu sambil baca ya dengernya, lalu denger baca lantun 5 kali, lama-lama Qur'annya ditutup, dengar saja sambil lantun 5 kali, lama-lama audionya dimatiin, lantun saja 5 kali, nah begitu. Nanti sambil makan mereka dengerin, kapan lagi main-main, sambil mereka dengerin, satu hari 5 baris dengan cara nyaman dan hafalan yang kuat. Nah, itulah kurang lebih hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sampai sini dulu penjelasan yang ingin saya sampaikan, berhubung waktunya sudah habis ya, sudah 30 menit.
Setelah ini kalau ada pertanyaan silakan, saya kembalikan dulu kepada host. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, ini metode hafal Quran yang menarik ya. Cukup diperdengarkan berulang-ulang. Bagaimana supaya satu keluarga minimal satu keturunan hafiz. Cita-cita yang mulai sekali dari Ustadz Latif. Bapak-bapak, ibu-ibu, adakah pertanyaan untuk yang disampaikan kepada guru kita, Ustadz Latif, yang memberikan kajian malam ini? Pak Budi ya, ngacung-ngacung. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa ya Pak Ustadz. Ini saya baru dapat informasi yang dahsyat sekali bagaimana menghafal Al-Quran baik pribadi maupun keluarga. Cuma yang saya mau tanyakan, kita ini kan memang tidak seperti keluarga Pak Ustadz ya. Artinya kita udah usia 50-an dan anak-anak juga hanya sebatas sekolah Islam saja. Jadi dalam bahasa untuk tahfiz sendiri itu tidak terkonsentrasi gitu. Nah, ini bagaimana dengan usia-usia kita juga teman-teman yang di jamaah Masjid Al-Ikhlas juga. Nah, ini bagaimana nih selain dari yang tadi dihidangkan ini adalah ada paket A, paket B, paket D, itu satu. Yang kedua, apakah ini kita bisa install aplikasi ini? Nah, ini bagaimana caranya sehingga kita walaupun dengan usia yang 50 dan anak-anak kami juga masih muda gitu bisa mengikuti cara-cara yang baik ini gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempertegas apakah tahfidz ini harus keluarga santri gitu ya? Lalu apakah harus yang masih muda gitu ya? Sebenarnya saya ada 2 file ya. Ada file yang besar yang isinya banyak multimedia contoh-contoh. Tapi tadi saya coba 2 kali play, itu nge-lag terus. Akhirnya saya pilih file yang kecil, yang nggak nge-lag. Tapi konsekuensinya videonya nggak ada itu di situ. Jadi ada file dengan video, ada file tanpa video. Akhirnya saya pilih file yang tanpa video. Nah, di dalam file yang dengan video itu banyak contoh-contoh. Saya ceritakan secara verbal saja. Di majelis Yasin bapak saya yang bapak saya pimpin, itu pesertanya ada 6 tahun paling muda, yang paling tua adalah 80 tahun. Dan semua itu hafal Yasin. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, ini diterapkan di perumahan di era Mas 2000 di depan Wali Kota Jakarta Timur. Di situ ada perumahan, ada Masjid Baitur Rahman. Nah, di situ diterapkan Baitur Rahman menghafal. Itu bapak-bapaknya semua, ibu sampai anak-anak ngapalin, ayo ngapalin dari juz amma dulu gitu, surat An-Naba. Nah, itu terjadi. Lalu saya sudah 4 tahun mengajar di Chevron, mengajar tahfidz ya. Itu pesertanya ya ada yang udah hampir pensiun begitu. Memang udah hari-hari terakhir di kerja gitu ya. Artinya usia 50, 60 begitu. Itu mereka tetap bisa ternyata. Kenapa? Sekarang begini aja, kalau kita nenek-nenek deh misalkan ya, diperdengarkan lam yakunil ladzina kafaru 100 kali. Nah, itu nenek akan apal tuh. Meskipun nenek-nenek. Dan itu yang umur 80 tahun ngaji Yasin itu apal semua. Termasuk non-muslim bisa baca Quran, non-muslim dewasa nggak bisa baca Quran, boro-boro masuk masjid aja nggak pernah. Diajarkan seperti itu, diulang-ulang terus. Dengan audio. Itu non-muslim ada 4 orang yang ikut karena majelis itu sebenarnya majelis sepak bola sebenarnya. Bapak saya bikin klub sepak bola tapi syaratnya kumpul tiap Rabu malam. Daripada kumpul nggak ngapa-ngapain diajarin Yasin gitu kan. Nah, 4 orang non-muslim itu hafal Yasin semua tuh. Dengan kuat, dengan iramanya. Akhirnya 4-4-nya masuk Islam semua. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sepak bola. Nah, jadi itu Bapak yang pertama bahwa usia itu insya Allah tetap bisa. Nah, banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran usia 60, itu mulai menghafal, itu banyak.
Jadi kadang-kadang tersesatkan oleh lagu, ya ada kan lagu. Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, bagaikan melukis di atas air. Tuh, kalau ngapal bahasa percuma, melukis hebat. Betul. Gitu ya. Nah, ngapalin waqiah udah apal, dah sekarang al-mulk. Lagi ngapalin al-mulk, al-waqiahnya udah hilang. Itu yang terjadi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ketika usia-usia sudah di atas 40, 50 ini, kalau ngapalin Quran, kalau bisa pakai irama. Karena itu yang mengunci hafalan kita. Kalau nggak pakai irama, ya memang berat, terus terang aja, dibanding anak-anak belasan tahun. Berat itu. Nah, tapi ternyata ada irama. Nah, maka Rasul bersabda, Zainul Qur'ana bi aswatikum, fa inna sautal hasana yazdadul Qur'ana husna. Hiasi Quran dengan suaramu, sesungguhnya suara itu menambah keindahan Al-Quran. Ternyata memang Nabi itu mengandung rahasia. Selain keindahan, kekuatan hafalan juga. Nah, di situ ada irama di situ. Nah, ini yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, pertanyaan kedua tentang bisakah kita menginstall aplikasi Hatam itu di handphone kita. Aplikasi ini sudah ada baik di iOS maupun di Android ya, aplikasi Hatam ini. Nah, jadi kita bisa download tentunya di Play Store, cari aja di Play Store Hatam, H-A-T-A-M. Itu singkatan dari hafal tanpa. Nah, itu udah ada, silakan di-download. Jadi aplikatif sekali, insya Allah materi. Lalu ada perlu sedikit saya sampaikan bahwa berhubung aplikasi kita ini ke depan kami belum menemukan investor ya. Jadi kami masih menggunakan berbayar, tapi ada yang free, ada yang berbayar. Yang free itu hanya bisa download juz amma. Tapi downloadnya jangan banyak. Server kita masih kecil, kita insya Allah akan kita segera lakukan pengembangan. Downloadnya, kita menghafal berapa ayat? 3 ayat, udah downloadnya 3 ayat dulu. 5 ayat atau 10 ayat, silakan 10 ayat dulu. Jangan langsung 1 surat. Anaba 1 surat ya. Oke, lalu kalau jadi pro, yang premium, itu bisa download ayat manapun di 30 juz. Nah, kami tidak mengenakan banyak-banyak, kita yang penting biaya operasional tertutup, karena Hatam ini kami rancang memang kita akan berikan, ketika ada hasil kita serahkan 100% untuk umat. Saya sedang dalam proses membuat surat pernyataan di notaris, hasil kalau udah seperti Gojek, katakanlah gitu nih aplikasi, pokoknya 100% untuk umat. Nah, begitu. Ya, bismillah lah. Ya, ilmu juga dari Allah, suara saya dari Allah, ini dari Allah, yaudah saya serahkan kepada Allah. Nah, amin, jadi amin. Untuk yang pro premium itu cuma dikenakan 50.000 setahun. Nah, jadi seperti itu hasilnya kita kembalikan untuk pengembangan, kita kembalikan kepada umat. Nah, begitu kurang lebih Pak. Jadi nanti kalau saya download Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 kok nggak bisa, berarti harus premium. Kalau premium itu berarti perlu caranya, ada beberapa cara. Kita beli di Google itu bisa juga. Lalu potong pulsa bisa juga, kartu kredit bisa juga, atau beli voucher Hatam bisa juga. Beli voucher. Kalau beli voucher tinggal di ke nomor handphone ini admin kita di bawah ini ada nih 0815000075. Saya kok ini nggak bisa gimana atau apa, hubungi aja ke nomor customer care kita. Begitu kurang lebih Pak Budi ya, kalau nggak salah ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Tapi tambahan nih, kalau speaker spesialis tahfidznya gimana tuh Pak Ustadz? Oh iya, speaker spesialis tahfidz juga kita ini juga adakan juga 375.000. Nah, itu kurang lebih fiturnya ya versi agak manual pada aplikasi memang. Dan itu ada Bluetooth-nya dan ada 5 juz terakhir yang tersedia di situ 5 juz terakhir. Karena dia hanya bisa memilih 4 digit yang ditekan, sehingga coding penomoran file itu hanya bisa untuk 5 juz, tetapi nggak usah khawatir kalau pengen juz yang lain, tinggal pairing dari Bluetooth speaker itu ke handphone, itu menjadi bagus. Saya sendiri untuk menghafalkan surat
Al-Kahfi kepada anak-anak itu, udah saya hafalinnya berapa kali? 10 kali gitu kan. Udah, lalu ketika makan saya speaker ada di mana, handphone saya ada di mana gitu kan. Nah, itu enak. Nah, jadi tetap bisa 30 juz. Nah, begitu kurang lebih. Makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Boleh kita kabar-kabari teman-teman kita, saudara-saudara kita, biar menikmati Al-Quran. Biar keluarga kita menjadi keluarga yang interaksi dengan Al-Quran. Gitu. Jadi anak-anak saya tuh, bersenandungnya tuh Al-Quran. Iseng-isengnya keluarnya Al-Quran. Karena diperdengarkan Al-Quran terus. Masuk sadar ketika keluar Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, begitu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Budi? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Latif. Bapak-bapak ada pertanyaan lain? Ini menarik ini. Membiasakan mendengarkan Al-Quran. Bukan dari menghafal, tapi biasakan anak keluarga mendengar. Pak Iksan atau Pak Ratmono duluan ini? Pak Ratmono ya? Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak Ratmono. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, sehat Ustaz. Ustaz, kalau iramanya itu tadi. Sehat ya Pak. Alhamdulillah Ustaz. Kalau irama tadi sebagai pengikat tadi, itu ada berapa macam irama tuh Ustaz? Atau satu irama. Nah, kalau boleh diperdengarkan Ustaz iramanya yang mana tadi Ustaz, kan banyak tadi. Makasih Ustaz. Ya, baik. Irama Al-Quran yang diakui oleh dunia itu ada 7. Yaitu Bayati, Soba, Hijaz, Ros, Sika, Nahawan, Jiharka. Nah, itu ada 7 ya. Nah, kalau imam-imam itu katakanlah Syekh Sa'ad bin Sa'id Al-Ghamidi itu senangnya lagu Jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu beliau seperti itu. Senangnya saya ulangi lagi, kalau Al-Ghamidi senangnya lagunya adalah Jiharka. Tapi kalau Syekh Abdurrahman As-Sudais senangnya lagu Ros 30 juz, itu lagu Ros semua itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Nah, itu Abdurrahman Sudais 30 juz itu lagu Ros semua. Yang lengkap 7 lagu di bawah adalah Syekh Misyari Rosyid. Nah, maka keindahannya, variasinya luar biasa. Sekarang lagi naik daun Syekh Misyari Rosyid ya. Imam-imam di mana-mana dulu menggunakan lagu Sudais, sekarang Syekh Misyari Rosyid di masjid-masjid besar. Karena 7 irama digunakan oleh kaya sekali beliau. Tapi kekurangannya Syekh Misyari Rosyid, bukan kekurangannya, saking hebatnya beliau susah ditiru. Nah, itu masalahnya. Buat orang-orang kita nih, orang-orang yang umum, ini susah ditiru nih. Maka saya sederhanakan. Di hatam ini irama tetap ada 7. Ambangnya jangan terlalu tinggi seperti Syekh Misyari Rosyid, jangan terlalu rendah. Itu ya. Nah, itu lagu Ros tuh. Al-Lahab ya, atau Al-Masad. Udah ada yang download nih berarti nih. Pak Jiratmono yang udah ini ya tadi, suaranya tadi dari situ ya? Belum. Saya Pak. Belum. Saya tadi coba. Langsung saya download. Kan main Pak Bagus. Jadi yang di hatam ini yang kita gunakan 7 irama itu. Kenapa kita gunakan 7? Karena kalau 1 ini orang mengikat hafalan. Jadi ibarat lagu itu kan di ini ya, koma irama aja bikin lagu itu meskipun dangdut tapi satu dengan yang lain itu lain-lain. Supaya apa? Supaya melekat. Yang kamu di sisiku misalkan gitu ya. Yang satu lagu malam bulan purnama beda kan? Jadi lalu yang lain apa misalkan gitu ya. Itu kenapa dibedakan? Karena supaya liriknya terkait bundling dengan gue yang kami lakukan setiranya itu enggak mudah. Jadi
Nah, itu kita gunakan dan kita riset nih irama-irama dari murotal. Wah, luar biasa nih risetnya yang panjang. Jadi kalau ngerekam 30 juz itu gampang. Itu satu jam, 30 jam bisa. Yang lama riset iramanya satu lain itu. Nah, itulah yang kita lakukan. Sehingga beda-beda itu kurang lebihnya. Nah, dan beberapa dari Syekh Rashid kita ambil, dari Midi kita ambil, dari Mahmud Al-Fusori kita ambil, dan lain-lain kita ambil iramanya, kita cari yang kuncinya itu mudah, indah. Nah, itu. Ya. Kalau yang tadi iramanya yang membawa kesedihan, Ustaz, biasanya kan kalau lebih khusyuk tuh. Masya Allah. Untuk membangun kehusyuan katanya seakan-akan ada kesedihan gitu, Ustaz. Jadi gimana, Ustaz? Yang seperti apa jadi iramanya tuh? Ya drama Korea aja Barat Mono ini. Jadi secara garis besar irama terbagi dua ya, mayor sama minor. Untuk sedih minor, muhasabah minor. Untuk membangkitkan semangat mayor, untuk kebahagiaan menenteramkan jiwa mayor. Kurang lebih begitu. Nah, kalau di antara 7 ini yang bayatin itu netral karena dia ada mayor ada minor. Yang paling mayor sebenarnya adalah lagu Ros. Tentram dia gitu. Tapi di lagu Ros sendiri ada juga yang buat refleksinya juga. Jadi ini memang masing-masing ada kekhasan. Lebih damai lagi adalah irama jiharka. Jadi kalau kita mau dengarkan Al-Quran, tapi untuk mencari kedamaian, cari lagu irama jiharka. Di Al-Ghamidi juga ada. Itu memang hampir 30 juz jiharka semua, Al-Ghamidi. Kalau kita dengarkan Al-Ghamidi, itu kayak les-lesan kolbu kita, ya Allah. Begitu kan? Itu enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Les-lesan kita nih. Apalagi kalau pakai eho ya. Wah, itu bagus. Tapi kalau buat muhasabah supaya kita merenung, kita ingat akhirat, itu bagusnya pakai lagu Nahawan, lagu Hijaz. Ini lagu Nahawan, lagu Hijaz. Kalau di dalam surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ini buat renungan. Nah, ini lagu Hijaz. Lagu Nahawan lain lagi. Ini kalau lagi begini perlu mikir dulu ya. Jadi saya terapkan beberapa lagu itu di dalam, tapi waktunya cukup nggak nih kalau saya takut kelamaan saya nih kadang-kadang. Cukup Tat, sampai imsak. Sampai imsak Tat. Sampai lagu Nahawan tadi oke. Internet sempat unstable di tempat saya. Kalau lagu Nahawan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itulah lagu Nahawan. Ini nadanya nada minor, sama dengan Hijaz. Ya Allah. Nah, begitulah kurang lebih ya. Kalau saya lengkapin, bisa sampai sahur. Itu bagian dari keindahan Al-Quran, Ustaz. Jadi inovasi Ustaz, alhamdulillah luar biasa ya. Mudah-mudahan berkah di semuanya nih. Bisa kita. Amin, amin. Amin, Allahumma amin. Amin. Bagaimana Barat Mono? Mau ada lagi mau? Alhamdulillah, udah. Udah. Tadi Pak Iksan ya? Pak Iksan, silakan Pak Iksan. Ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang saya mau tanyakan Pak Ustaz. Apabila kita sudah hafal beberapa surat gitu ya, nah tiba-tiba ada salah satu surat tuh lupa gitu. Nah, itu salahnya di mana tuh Pak Ustaz kira-kira? Yang salahnya di mana? Kayak tadi Pak Ustaz bilang hafal surat Al-Mulk, terus
nggak lama sebulan yang baru udah hafal, tiba-tiba yang itu lupa gitu kan. Nah, itu di mana salahnya? Terus kiat-kiatnya gimana untuk hafal terus gitu. Ya, makasih Bosan. Sama-sama. Yang pertama memang faktor U itu memang ada pengaruh, itu saya akui ya, faktor U. Yang kedua faktor kesibukan, faktor S ya, faktor sibuk ya. Yang ketiga faktor D, dosa. Oke. Yang keempat itu perlu diikat dengan irama. Nah, ini nih kuncinya. Jadi kita gini deh, kenapa lagu-lagu itu nggak mudah lupa? Lagu Oma Irama, Ebit GAD, Bruri, kenapa nggak mudah lupa? Padahal nggak pernah kita murojaah. Padahal kita hafalnya katakanlah 30 tahun yang lalu. Tapi kenapa sekarang masih nempel? Nah, rahasianya tadi irama. Nah, maka untuk usia-usia seperti kita, kalau memang ngafal, kalau bisa itu dengan iramanya, bundling dengan iramanya. Jadi kalau katakanlah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu setiap Al-Mulk mesti dengan irama itu. Nah, jadi itu irama yang seperti itulah yang bundling dengan lyrics dengan ayatnya itu nggak mudah lupa. Tapi kalau kita ngapa Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, Tabarakalladzi biyadihil mulku ini nggak ada pengikatnya nih. Nggak ada pengikatnya, nggak ada irama yang mengikat. Nah, ini untuk usia-usia kita highly recommended untuk menggunakan irama. Giliran kita habis itu ngapal Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, lain lagi tuh. Nah, itu ibarat lagu Ebit sama lagu Oma Irama. Nah, jadi Ar-Rahman mesti lagunya begitu. Nah, itu namanya bundling. Ketika ayat dibundling dengan irama, kalau kata teman-teman di Chevron, susah lu. Coba lupain lagu Indonesia Raya, bisa nggak? Lupain lagu 17 Agustus, coba bisa nggak? Ini susah lupanya. Itulah rahasianya. Kita mengiramakan Quran itu, rahasia hadis Rasul tadi di situ tuh. Ada kekuatan di balik irama itu. Kurang lebih begitu ya, Pak Ihsan ya. Jadi Pak Ustadz, yang di aplikasi Pak Ustadz itu, misalnya surat Al-Fatihah itu lagunya beda. Terus surat Al-Kafirun itu beda. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi tujuannya untuk mengingat, oh kalau Al-Fatihah ini lagunya begini, jadi ingatnya begini gitu. Al-Kafirun beda lagi lagunya, jadi hafalnya lagu itu gitu. Jadi nanti otomatis kita banyak hafal lagu gitu ya Pak Ustadz ya, gitu ya. Betul. Jadi ya, mohon maaf mungkin internet di rumah saya kurang stabil ya. Itu betul. Jadi maksud kami memvariasikan irama adalah salah satunya biar orang kaya akan irama-irama Al-Quran. Nah, ini internetnya udah mulai ini nih, nggak stabil nih di rumah saya. Mohon maaf nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi ini ya, internet tidak stabil ya. Wah, Ustaz, ini mau tanya Ustaz. Gimana ya Pak? Untuk pernapasan dalam saat kita membaca Al-Quran tuh sebaiknya dari dada apa dari perut Ustaz? Iya. Betul. Sekarang saya ingin stop share dulu. Oke. Pernafasan ya. Jadi kalau Ustadz Muammar itu pokoknya semua yang bisa buat nyimpen napas disimpan buat napas. Nah itu. Kalau kita lihat Ustadz Muammar ngambil napas, itu badannya langsung kembung tuh.
itu kori-kori internasional nonton Ustadz Muammar ngelihat lehernya, coba lehernya ada istirahat ini nggak, betul nggak dia nggak nafas gitu kan? Nah itu apa namanya, ada rahasia. Tadi yang nanya Pak mana ya, Pak siapa Pak Heru, Pak. Pak Heru. Oh, Pak Heru ya, oke ya, Pak Heru ya. Nah jadi kalau mau nafasnya panjang itu saya mau berikan 5 tips. 5 tips mendadak panjang nafas kita. Mau nggak kira-kira tuh, Pak? Mau, Ustaz. Nah, oke. Tips pertama, kalau balon supaya bunyinya lama, isinya kita banyakin. Nah, panjang, gede ya. Maka, tapi kalau isi dikit, nah begitu. Orang Indonesia ini pola nafasnya cuma ngambil 10% dari kemampuannya, dari potensinya. Maksudnya orang kalau mau membaca Quran itu biasanya cuma 10% dari potensinya. Nah, akhirnya Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Misalkan sampai situ ya. Nah, kalau kita ngambil maksimal itu bisa sebenarnya banyak sekali. Nah, maka tips pertama kita napas sebanyak-banyaknya. Jadi sebelum baca napas dulu. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladzina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Nah, ini masih banyak sisanya nih. Nah, itu panjang 2 baris lebih, hampir 2 baris setengah. Nah, jadi tips pertama apa? Napas sebanyak-banyaknya. Perut maupun ini. Nah, tapi terutama dada ya, terutama. Yang kedua, supaya balon itu bunyinya panjang, bukanya jangan gede-gede. Kalau bukanya gede, kita pakai bukan sports mode, tapi eco mode. Nah, mode ekonomis. Nah, kita ganti modenya. Jangan normal, jangan sport. Sport ya boros. Kita pakai eco mode. Nah, dengan ngambil sebanyak-banyaknya, pemasukan sebanyak-banyaknya, pengeluaran sekecil-kecilnya. Ya itulah, ini tips yang kedua ya. Nah, maka latihan ngambil banyak dulu. Yang pertama ya, tips pertama. Kapasitas tangki terbanyak bagaimana nih? Ya kita biasanya isi bensin cuma 100.000, ya paling berapa puluh kilometer habis, coba di full tank. Nah, begitu kan? Nah, lalu latihannya sekarang. Biar kita tangkinya makin gede. Kira-kira mau nggak tuh? Nah, Ustadz Muammar lagi-lagi guru saya banyak belajar dari Ustadz Muammar dulu waktu di pesantren. Itu beliau latihannya lari. Lari 30 langkah, ambil napas, lari 30 langkah. Udah, lepas. Lama habis itu target 35, lari lagi 35 langkah, baru buang napas. Lama-lama 50. Maka rongganya, wah luar biasa beliau. Ini besar lah gitu Ustadz Muammar. Nah ini untuk memperbesar tangki. Yang kedua, latihan tips yang kedua, yaitu tips efisiensi. Latihannya ambil lilin, nyalakan lilin, lalu di lilin itu kita baca Quran. Kita baca Quran, bagaimana caranya supaya apinya nggak bergerak, apalagi mati. Kalau apa yang nyupang begitu kan, mati. Film lah. Nah ini bagaimana supaya apinya nggak mati, nggak bergerak bahkan. Contoh, kalau sports mode ini mode boros begini. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya habislah nafas kita, boros. Tapi kalau kita gunakan sabbihisma rabbikal a'la, nah gitu.
Wadduha wal laili idza saja. Itu boros. Wadduha wal laili idza saja. Itu irit. Nah, latihanlah di situ. Kalau bisa jangan. Ini latihan eco mode. Oke. Tips yang ketiga. Ada 5 nih. Sampai sahur kayaknya. Tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah kalau nadanya tinggi, agak dengak dikit. Kalau nadanya rendah, agak nunduk dikit. Ini untuk efisiensi. Maka kita lihat kalau kori-kori, kalau lagi ta'awud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih rendah dia, itu nunduk. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Masih nunduk dia. Nah, tapi kalau wa'allama agak dengak. Nah, begitu ya. Itu buat efisiensi. Jadi enggak A'udzubillah. Ini enggak efisien. Nada tinggi enggak enak juga. Nah, jadi itu ya, posisi. Naik, turun disesuaikan dengan irama. Yang ke berapa nih? 4 ya. Yang keempat. Yang keempat, posisi duduk itu yang baik. Senderan itu napas nggak bisa panjang. Wa idza qila lahum nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau napas panjang, jangan senderan. Juga baca Qur'annya jangan miring. Wa idza qila lahum nggak bisa itu. Jadi posisi duduk harus sempurna. Maka lihat kalau MTQ, wah duduk sila agak maju dikit begitu kan. Lalu gitu. Perut agak kempes nggak apa-apa, yang penting napas di dada ini bisa efisien. Nah, itu. Jadi posisi duduk ya, tips yang keempat. Lalu nanti silakan dipraktekkan. Tips 1 sama 2 aja ini udah panjang nih. Apalagi tambah 3 dan 4, ini udah makin panjang lagi napas kita. Kalau ternyata masih nggak cukup juga, terpaksa deh tips kelima. Apa tuh? Perpendek tempo. Nah, ini. Kalau wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, enggak nyandak pakai tempo segitu. Ya udah kita percepat. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu an nut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Asal skalanya tetap benar. Nah, jadi itu 5 ya. Yang pertama, ambil napas sebanyak-banyaknya. Latihannya dengan lari. Tarik napas, tahan, lari. Terus tingkatkan. Yang kedua, keluarkan nafas secara seefisien mungkin. Yang ketiga, sesuaikan dengak dan tunduk kita dengan irama, tinggi rendahnya irama. Yang keempat, pastikan kita dalam posisi duduk yang duduk yang terbaik. Dan yang kelima, sesuaikan dengan tempo. Insya Allah ketika dipraktekkan, ini otomatis napasnya jadi panjang. Yang tadinya biasanya nggak nyandak, insya Allah jadi nyandak. Nah, begitu kurang lebih ya, buat tambahan. Amin, amin. Harus banyak lari nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi. Silakan dengan Pak siapa? Pak Ratmansyah suaranya. Ya. Alhamdulillah, saya ingat ini Pak Ratmansyah suaranya. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya pertama, untuk hafalan itu Al-Quran, sebaiknya itu kita mulai dari mana ya? Apa dari juz 30 kemudian nanti ini, atau dari juz 1? Ya. Karena kalau anak-anak kita mungkin biasanya mereka mulai dari juz yang paling belakang 30 gitu, kemudian 29, 28. Tapi nanti, katanya di saat dia juz 20 dia balik ke juz 1 dulu gitu. Karena katanya ada kesulitan di antara juz 10 sampai 20 itu. Gitu.
Terus pertanyaan kedua Iya. tadi mengenai yang terakhir Pak Ustadz jelaskan mengenai perpendek tempo itu. Kalau contohnya mungkin yang saya tahu, yang temponya agak cepat tuh kalau dari itu salah satu imam Masjidil Haram yaitu Syekh Saud As-Suraim ya. Suraim, cepat Ya. Nah itu untuk kategori tidak hilang tartilnya tuh seperti apa ya Ustadz ya? Seperti itu ya. Ya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita mengerjakan soal-soal, dahulukan dari soal yang mudah. Nah, tahfidz juga begitu. Dahulukan yang mudah dulu. Apalagi Quran ini kan perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang, maka kita perlu short term win. Prestasi yang jangka pendek orang senang. Kalau Al-Baqarah, kita mulai dari Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Itu kalau 1 tahun 1 juz, 2 juz setengah baru tasyakuran, ibaratnya gitu ya. Nah, tapi kalau mulai dari juz 30, ini memang enak, karena pendek-pendek. Alhamdulillah kakak udah hafal surat An-Naba, gitu kan. Alhamdulillah adik udah hafal surat An-Nazi'at, enak kita merayakannya, tasyakurnya. Tapi kalau nunggu Al-Baqarah 2 juz setengah, ini berat. Jadi memang betul sekali kita mulai dari juz 30, dari juz 29, 28, kalau bisa 5 juz dulu lah minimal ya. 5 juz terakhir, lalu boleh dilanjutkan dari baru. Setelah sudah terbiasa menghafal Quran, awalnya biar mereka merasakan prestasi jangka pendek dulu. Nah, mereka udah juz 29 juga masih pendek-pendek, juz 28 ini udah mulai agak panjang nih. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah tahawurakuma innallaha sami'un basir. Satu ayat mulai 1 baris tengah tuh, mulai panjang-panjang. Nah, ini mulai ayatnya mulai panjang. Juz begitu pula, ya ada yang pendek, ada yang panjang tentunya ya. Tapi itu kalau 5 juz sudah hafal, itu sudah terbiasa menghafalkan. Ketika mereka lebih panjang lagi, itu mereka jadi lebih terbiasa. Nah, mereka boleh jam ke ke juz 1 karena sudah ada pembiasaan, sudah terbiasa. Nah, maka every beginning is difficult. Pertama kasih yang mudah dulu. Ketika sudah load-nya, biasanya kan guru-guru tahfidz kan ngelihat perkembangannya. Oh, ini kelihatannya udah bisa ditingkatkan nih, udah bisa ditingkatkan. Oke, sekarang udah mulai juz 1. Nah, seperti itu. Guru tahfidz biasanya bisa menilai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampai lupa pertanyaan yang kedua tuh ya. Apa ya, Pak Ratmansyah? Ya, Ustadz, itu apa? Tadi kan tips yang kelima adalah memperpendek tempo. Nah, salah satu ininya kalau kita mengacu ke Ustadz Syekh As-Suraim itu kan beliau memang cepat ininya. Nah, Betul. kemudian untuk menjaga kaidah tartil itu jadinya gimana ya untuk karena perpendek tempo tadi? Seperti tajwidnya, kemudian panjang pendeknya. Mungkin begitu, Ya. Ustaz. Betul, terima kasih. Jadi mode baca Quran itu ada mujawwad, ada murattal, ada murassal. Mujawwad itu yang tadi wa il qala rabbuka lil malaikati, itu mujawwad. Ada yang murattal. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba, murattal ya. Tapi ada murassal, baca cepat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah mujawad? Kayaknya susah. Murattal juga bisa jadi nggak nyandak, tapi murassal. Beliau baca cepat itu. Oh, ini nggak menghayati makna. Jadi ada takatsur, ada tadabbur. Tadabbur itu baca Quran. Ya, saya ulangi lagi, ada tadabbur, baca Quran dengan tadabbur, menghayati makna, tapi ada takatsur. Dia nggak terlalu makna, tapi dia ngalap banyaknya. Itu dua-duanya bagus. Nah, itu ya. Jadi sama-sama bagus lah. Nah, untuk takatsur otomatis yang menggunakan metode murassal. Murassal itu baca cepat. Orang kalau tajwidnya sudah otomatis, maka ketika dia memang dia disiplin dalam bertajwid,
baca mujawad disiplin, lalu murattal, biasakan dia disiplin. Biasanya yang agak kurang disiplin itu gunnahnya. In kuntum, ini kan biasanya in kuntum begitu. Ini orang sudah tidak berdisiplin, dalam murattal aja sudah nggak disiplin. Murassal itu lebih banyak salah lagi. Maka caranya supaya kita murassalnya itu benar, memang kita latihannya di murattal. Murattalnya harus disiplin dulu. Ketika murattalnya disiplin, maka ketika murassal ini skalanya sudah benar, panjang pendeknya. Nah itu. Jadi memang dianjurkan yang murassal ini untuk orang yang expert lah ya, untuk expert. Yang orang-orang yang hafid Quran itu dia bisa 30 juz dalam waktu 6 jam. Skalanya tetap bagus, tetapi memang kadang-kadang yang namanya baca cepat ada saja, yang terseret-seret itu ada. Maka setelah baca Quran, kita mohon ampun kepada Allah, barangkali kurang panjang, ada panjang yang tidak dibaca panjang, ada pendek yang kepanjangan, apa-apa, kita mohon ampun. Baca murassal, tentu saja tingkat kesalahannya lebih tinggi daripada baca murattal. Begitu. Maka untuk level-level pemula atau agak menengah dikit, belum dianjurkan dulu murassal. Kalau sudah expert, barulah murassal. Nah, kurang lebih begitu. Memang ada saatnya. Yang penting kita berdisiplinkan dulu, latihan berdisiplin saat murattal. Dan kalau bisa, Quran ini memang harus ada gurunya ya. Jadi kita nggak boleh bener jare dewek gitu ya. Kata kayaknya saya udah bagus nih. Tar dulu, coba dibaca di depan guru. Menurut guru gimana nih? Nah, biasanya yang tahu orang lain kelemahan kita itu. Nah, disitulah kita nanti ini benar kata-kata begitu. Kurang lebih Pak. Masih Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Ini tadi kan metodenya itu lebih banyak mengulang-ulang, mendengarkan secara berulang-ulang ya? Iya, betul. Ini kalau boleh saya share ini tadi yang surat Al-Ahab yang saya download ini satu ayat ini pengulangannya itu sampai berkali-kali terus. Jadi kita harus ulangi ini terus berkali-kali. Nah ini terus-terusan gini. Ya. Padahal ini kan surat pendek nih, cuma 3 ayat nih kan. Sekarang Bapak lihat ya. Ini bisa satu ayatnya kita lebih dari 20 kali tadi saya hitung. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, maksud saya emang harus sampai 40 kali, sampai 30 kali gitu, atau bagaimana Pak? Oh, Pak Latif? Iya. Saya tadi unstable lagi, internet di rumah saya ini emang kurang baik nih ya sinyalnya ya. Tapi itu di kanan atas ada settingannya biasanya defaultnya 10 kali ya. Dan itu perpotongan biasanya defaultnya seperti itu. Nah itu pengulangan bisa ditambah sampai 999 maksimal segitu. Jadi silakan disesuaikan pertama dengan kegiatan kita. Kita ini fokus apa enggak? Kalau fokus 10 kali aja udah cukup. Kalau enggak fokus ya kita jadikan 30, tergantung usia juga. 40. Kalau sambil nyetir ngebut ya nggak kedengeran itu. Maka kita banyakin itu. Nah, jadi begitu kurang lebih pengulangan bisa diatur sesuai dengan kita maunya berapa begitu. Insya Allah dicoba, Insya Allah. Oke, Bapak-Bapak, apakah ada pertanyaan lain? Ya, cukup. Cukup, Pak. Cukup. Bagus. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz Latif yang malam ini sudah memberikan kajian bagaimana menghafal Quran tanpa menghafal, hatam, hafal tanpa menghafal, cukup mendengarkan berkali-kali ini
kajian yang sangat menarik buat kita. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, diberi kemudahan untuk mengkhatam, diberi keturunan yang hafiz Quran seperti pesan Ustadz Latif tadi. Untuk mengakhiri acara ini, mohon Ustadz Latif memimpin doa untuk keselamatan kami dan keselamatan umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Kami persilakan Ustadz Latif. Saya malah mau dengar doanya Pak Haji Ratmono. Boleh. Silakan Pak Haji. Ratmono. Fadhil Ustaz, supaya kita cepat hafal Quran nih Ustaz. Jadi khusus Ustaz nih Ustaz, doanya nih Ustaz. Fadhil Kalau Ustaz, gitu, biar cepat baca hafal Quran nih Ustaz. amin. Kita berdoa ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam menghafal, Allah berikan kekuatan di dalam hafalan kita, Allah berikan keberkahan dalam ilmu dan hafalan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami dapat berzikir dengan Kamu ya Allah. Tolonglah kami agar kami dapat bersyukur kepadamu ya Allah. Tolonglah kami agar kami dapat beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami adalah keluarga yang Qur'ani ya Allah. Jadikanlah mata kami adalah mata yang selalu memandang Al-Quran. Jadikanlah telinga kami adalah telinga yang selalu mendengarkan Al-Quran. Jadikanlah lisan kami adalah lisan yang selalu melantunkan Al-Quran. Jadikanlah kolbu kami adalah tempat memori Al-Quran 30 juzmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki berupa menghafal Quran. Berikanlah kami rizki berupa dekat dengan Al-Quran. Berikanlah kami rizki berupa nur Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai maksiat, ya Allah. Jauhkanlah kami dari berbagai dosa, ya Allah. Jauhkanlah kami dari berbagai kelalaian, ya Allah. Kuatkan Al-Quran dalam kolbu kami, ya Allah. Cahayailah kolbu kami dengan cahaya Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami adalah keturunan-keturunan yang lebih baik daripada kami, ya Allah. Mereka lebih hafal Al-Quran daripada kami, ya Allah. Mereka lebih bertakwa daripada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cahaya Al-Quran adalah perisai tauhid mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka adalah orang-orang muslim, mukmin, muttaqin, ya Allah. Ya Allah, pada akhirnya ketika kami menghadap-Mu, ya Allah, jadikanlah kami menghadap-Mu dalam keadaan muslim pasrah, ya Allah. Jadikanlah kami menghadap-Mu dalam keadaan ridho dan Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik, ya Allah. Ramadan yang semakin kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, cahayailah rumah tangga kami dengan cahaya Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustadz Latif sudah memberikan kajian malam ini. Menarik sekali Bapak-bapak. Jangan lupa download di Play Store atau di iOS mengenai Hatam. Judulnya Hatam supaya kita mungkin mudah belajar Al-Quran. Untuk itu kita tutup malam ini, kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma amrika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah barokah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.